Sudah, Bu. Uji komprehensif atas nama Irdayanti SPD, mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2024, Rombel PAI kategori 2, 1.1 dibuka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pelaksanaan ujian untuk Ibu Irdayanti, Ibu diminta untuk mempraktikkan modul ajar dari modul ajar yang sudah dibuat. Untuk modul ajar dengan menggunakan pendekatan PJBL. eh, saya meminta Ibu untuk menampilkan cuplikan dari praktik pembelajaran yang menggambarkan penerapan dari langkah-langkah PJBL dengan durasi waktu 20 sampai 25 menit. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semua luar biasa. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warsukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang benar. Amin. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku, kita berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita pelajari hari ini kita bisa serap dengan baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Ya. Ketua kelasnya siapa yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Ya, betul sekali. Jadi, minggu lalu itu kita belajar Asmaul Husna. Nah, jadi sangat besar kaitannya antara pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini dengan pembelajaran minggu lalu. Karena penerapan Asmaul Husna itu sangat penting. Ya, sama halnya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Jadi, sangat besar keterkaitannya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan merumuskan tujuan pembelajarannya, membacakan tujuan pembelajarannya, di mana yang pertama itu mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling menghargai dengan benar. Kemudian, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Kemudian, mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anakku, apakah anak-anakku pernah bertemu dengan orang yang berbeda agama? Iya, apakah teman-temanku, anak-anakku pernah bertemu dengan orang yang beda negara? Iya, pasti pernah ya. Apalagi kita bisa melihat di televisi, internet. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, perhatikan baik-baik, Ibu akan memutar video. Ada yang tahu apa itu keragaman? Ya, jadi keragaman itu adalah sunnatullah. Oke anak-anak, Ibu mau bertanya, apa kalian pernah bertemu banyak orang?
beberapa orang, banyak jenis orang? Ya, pernah ya? Ya, itulah contoh keberagaman. Di mana saja kalian bertemu? Di televisi atau bertemu secara langsung? Anak-anak, kalian pasti pernah melihat orang yang berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, baik itu di media sosial, baik itu di televisi. Apalagi sekarang zamannya teknologi, kalian sudah tidak ketinggalan lagi. Nah, perbedaan itu sangat jelas adanya, mulai dari warna kulit yang berbeda, bentuk wajah yang berbeda, rambut yang berbeda, dan bahasanya pun berbeda. Mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia? Padahal dia berbeda agama. Sebab berbuat baik itu harus dilakukan kepada semua orang. Karena agama tidak memandang dari segi warna kulit, tidak memandang dari segi wajah, jabatan, dan lain-lain sebagainya. Pasti anak-anakku memiliki teman yang berbeda agama, sahabat yang berbeda agama. Namun kita harus tetap saling menghargai. Apapun yang menjadi pilihannya, biarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tahukah anak-anakku sekalian, apa yang dilarang oleh agama? Jadi, agama melarang kita mengikuti ibadah agama orang lain. Karena ini berkaitan dengan keimanan dan keyakinan seseorang. Nah, itulah tadi tayangan video tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Jadi, anak-anakku, apa saja yang anak-anakku bisa petik dari video itu? Ya, betul sekali. Ibu tadi menjelaskan bahwasannya ada yang berbeda agama, berbeda kulit. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan bahwasannya yang pertama keragaman sebagai sunatullah. Nah, kalian tentu pasti pernah melihat kalangan dari berbagai bangsa, suku yang ada di dunia, kalian melihatnya di TV, media sosial, maupun dengan tatap muka langsung. Nah, anak-anakku pernah melihat ya kan? Nah, sama juga postur tubuh, karakter, bahasa, dan agamanya. Nah, jadi di sini terdapat berbagai bangsa besar ada di negara kita. Misalnya Arab, Melayu, Cina, iya apalagi? Ya betul sekali, Eropa. Jadi banyak sekali ragamnya. Jadi kita hidup di Indonesia ini banyak ragam ya, di dunia ini banyak ragam. Nah, kemudian yang kedua, ajaran kebaikan pada Islam serta selain Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasannya kebaikan pada Islam yaitu akhlak yang mulia. Nah, jawaban ini begitu singkat ya, anak-anak. Namun, tetapi mencakup setiap kebaikan. Akhlak mulia ini meliputi suatu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap sesama manusia, serta akhlak terhadap alam sekitar kita. Jadi, kita sebagai umat manusia harus berperilaku baik karena itu merupakan pokok ajaran dalam agama Islam. Nah, aturan syariat Islam begitu lengkap dan sempurna dalam suatu hal berakhlak mulia. Tata cara beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, misalnya salat adalah contoh akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu mau tanya, anak-anak di sini sholat tidak? Iya, jadi kita harus sholat. Alhamdulillah ya. Nah, lanjut, ibu akan jelaskan. Yang ketiga, saling menghargai serta menghargai kalangan yang berbeda agama. Jadi anak-anakku, kita harus menghargai orang yang berbeda agama. Nah, saat kita berteman, kalian semuanya tidak boleh pilih-pilih. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita belajar indahnya saling menghargai dalam keragaman. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman karena adanya perbedaan dataran kalian semuanya, perbedaan agama, suku, serta lainnya. Bukan suatu penghalang agar dapat mewujudkan persaudaraan. Jadi, persaudaraan sesama muslim ini, persaudaraan sesama manusia, serta persaudaraan sesama bangsa. Karena keragaman sebagai satu keniscayaan atau sunatullah, serta anugerah harus kita syukuri dan menjadi kekuatan agar dapat terus menjadi bersama. Nah, Ibu mau tanya, anak-anak di sini memilih teman tidak?
Iya, jadi betul sekali anak-anak. Jadi kita itu tidak boleh memilih teman. Walaupun kita berbeda agama, suku, budaya, bangsa, warna kulit, kita tidak boleh memilih teman ya. Jadi kita harus saling menghargai. Apa? Iya, betul sekali. Jadi kita harus saling menghargai. Iya. Kemudian di sini Ibu akan kasih contoh toleransi. Bagaimana contoh toleransi? Yang pertama, memberikan kebebasan terhadap orang lain. Yang kedua, mengakui hak setiap individu. Yang ketiga, hormati keyakinan orang lain. Kemudian yang keempat, saling memahami dan mengerti. Jadi anak-anakku, kita harus memberi kebebasan terhadap orang lain, ya. Kemudian yang kedua, mengakui hak setiap individu. Yang ketiga, meyakini keyakinan orang lain, menghormati ya. Jadi kita harus menghormati keyakinan orang lain, ya. Walaupun kita berbeda agama, ya. Kemudian yang terakhir, saling memahami dan mengerti. Jadi kita harus saling memahami dan mengerti. Kemudian kita masuk pembahasan toleransi dan batasannya. Jadi toleransi dan batasannya. Anak-anak pernah mendengar kata toleransi dan batasannya? Ya, jadi toleransi dan batasannya itu kita harus saling menghormati serta antar umat beragama terhadap batasannya. Jadi toleransi jangan sampai korbankan prinsip keyakinan atau akidah agama kita. Nah, jadi di sini Ibu mau bercerita. Jadi di sini ada ceritanya Ibu. Dengarkan baik-baik ya. Matanya ke depan. Nah, dengarkan baik-baik. Telinganya dibuka, matanya ke depan, mulutnya ditutup. Jadi Ibu yang berbicara. Nah, di sini dikisahkan suatu hari kaum musyrik Mekah tawarkan cara yang damai terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka mengusulkan agar Nabi Muhammad SAW bersama umatnya mengikuti keyakinan mereka serta mereka pun akan ikuti keyakinan umat Islam. Nah, kami sembah Tuhanmu, ai Muhammad, setahun, dan kami sembah Tuhanmu, kami setahun. Jika agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan. Karena kami pun menyembah Tuhanmu, serta apabila agama kalian benar, kami pun mendapat keuntungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak usulan kalangan musyrik karena tidak mungkin secara masuk akal jika terjadi penyatuan agama, ya. Tidaklah mungkin juga perbedaan-perbedaan di antara berbagai agama disatukan pada hati seseorang yang begitu ikhlas pada agamanya. Nah, tahukah anak-anakku, peristiwa ini tersebut menjadi sebab turunnya Quran surat Al-Kafirun. Nah, jadi walaupun agama lain menawarkan kita untuk masuk ke agamanya, kita tidak boleh ikut ya, karena kita yakin kepada agama kita. Begitupun kita tidak mengajak agama lain untuk ikut agama kita, ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham apa yang dikatakan Ibu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman? Nah, di sini kita masuk lagi pembahasan contoh toleransi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibu kasih satu contoh. Nah, di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang paling perhatian pada keadaan pengemis tua dari Yahudi, tinggal di suatu sudut pasar Madinah. Setiap hari beliau selalu datang agar menyuapi pengemis ini. Selain usia yang telah tua, ia pun tidak dapat melihat atau tunat netra. Nah, anak-anakku pernah mendengar ini ceritanya, pasti pernah ya. Setiap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menyuapinya, pengemis Yahudi tersebut selalu memanggil Muhammad sebagai orang jahat serta harus dijauhi. Nah, suatu itu Yahudi tua terkejut sekali saat tangan biasa menyuapinya itu berbeda. Kenapa? Karena tangan tersebut merupakan tangan dari Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq yang selalu menyuapinya. Nah, jadi di sini jika kita melihat contoh ini, maka kita sebagai umat Islam mestinya
mencontohi Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad itu dia tidak melihat bahwa yang dia suapi itu, bayangkan, yang dia suapi itu adalah orang Yahudi. Ya, kita berbeda agama, tapi namanya kita saling menghargai, kita harus apa? Menolongnya ya, menyuapinya. Jadi itu salah satu contoh yang Ibu berikan. Jadi kita tidak boleh memilih teman walaupun dia berbeda agama. Jangan karena dibilang, ah ini Maya agama Kristen, saya tidak mau berteman, nggak boleh ya. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi walaupun kita berbeda agama, kita harus saling tolong menolong ya. Jadi anak-anakku Ibu minta tidak boleh memilih-milih teman ya. Oke, mengerti anak-anak? Iya, alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang boleh apa? Iya, betul sekali memilih teman. Kita hanya melihat teman karena dia cantik, putih, kulitnya putih, tidak boleh ya. Melihat karena saya ini, saya nggak mau berteman karena kulitnya hitam atau dia agama Kristen, tidak boleh ya. Namanya kita saling menghargai dalam keragaman. Jadi walau berbeda agama, berbeda suku, kita harus saling menghargai. Oke, jadi sebelum kita masuk di tugas, Ibu akan kasih tugas ya. Tugas ya. Iya. Jadi naikkan dulu alat tulisnya. Iya. Jadi sebagai anak sekolah, apa senjata kalian? Iya, buku sama pulpen. Jangan lagi bilang saya enggak bawa pulpen Ibu, nggak boleh ya. Jadi kita berdiri dulu supaya tidak terlalu tegang ya dalam belajar. Kita harus semangat dulu. Iya, semangat dulu. Gerakkan tangannya ke depan, oke. Ke samping, oke. Iya, goyangkan supaya kita rileks. Oke, duduk kembali. Oke, kita kembali ke soalnya. Oke, anak-anak siapkan pulpen. Sudah? Iya. Kita tulis ya soalnya. Oke, jadi ini ada 5 nomor. Semuanya tadi sudah dijelaskan sama Ibu. Jadi harus diperhatikan. Jadi Ibu akan memutar ulang lagi videonya supaya anak-anakku paham ya. Iya, bisa paham dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke. Iya, jadi sudah semua anak-anak? Iya, oke. Alhamdulillah ya, sudah semua? Ya, alhamdulillah. Ya, kita kumpul. Oke, saya mau tunjuk salah seorang temannya. Oke, Pak. Oke, iya, Nak Siska, silahkan presentasi. Iya. Oke, terima kasih Nak Siska. Jadi kita kasih tepuk salut dulu temannya. Bagaimana tepuk salutnya? Tepuk salut, 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 salut. Oke, jadi kita belajarnya itu bisa semangat ya. Oke. Jadi itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya, alhamdulillah menyenangkan ya. Suka sama penjelasan Ibu? Suka ya? Suka. Alhamdulillah. Suka yang video yang Ibu tayangkan? Materinya mudah diserap tidak? Iya, alhamdulillah mudah diserap. Nah, jadi anak-anakku alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan baik ya. Iya, jadi minggu depan itu kita lanjut pembelajaran dengan tema apa? Dengan tema memasuki usia balik. Jadi minggu depan kita masuk di pembahasan usia balik ya. Jadi saya harap anak-anakku apa yang dipelajari tadi, tugas yang diberikan Ibu tadi tidak hanya dicatat saja ya, dijadikan pajangan di tas, tapi Ibu harap sampai di rumah anak-anakku pelajari ya. Karena itu menjadi penilaian tersendiri ya. Oke, jadi tidak semata-mata anak-anakku hanya mengerjakan di sekolah saja, tapi sampai di rumah
tidak dibuka kembali. Jadi gunanya kita menulis itu supaya sampai di rumah kita membaca buku lagi, supaya apa yang kita pelajari hari ini kita tidak melupakannya, ya. Oke, terima kasih anak-anakku untuk hari ini. Luar biasa semua ya, semangatnya luar biasa. Oke, kita akhiri perjumpaan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sudah selesai menampilkan untuk implementasi dari modul ajar yang sudah dipraktikkan. Kita masuk pada pelaksanaan untuk uji pengetahuan. Dari pelaksanaan untuk uji pengetahuan, saya ingin diberi penggambaran terkait dengan apa yang Ibu ketahui tentang penyusunan modul ajar. Ya, untuk penyusunan modul ajar itu kita mengambil dulu dari CP yang ada, terus kita menentukan pasenya, menentukan CP, kemudian kita memilih pase, kemudian kita merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, di modul ajar ini setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, kita merumuskan yang namanya ATP. Jadi yang pertama kita lakukan itu ada identitas modulnya. Nah, di mana identitas modul itu adalah nama sekolah kita, terus temanya apa, di fase berapa, karena kita sudah ambil di CP, kemudian diturunkan jadi TP. Setelah diturunkan di TP, kita kembangkan di ATP. Nah, kita tentukan alokasi waktunya. Kemudian di sini kita ambil di kegiatan pembuka 10 menit, kemudian masuk di kegiatan inti 85 menit, kemudian masuk di kegiatan penutup itu 10 menit. Jadi di kegiatan inti itu kita sudah menjelaskan apa yang menjadi materi pada hari itu. Jadi kita menjelaskan materi pada hari itu, kemudian setelah penutup itu ada asesmen, penilaian ya. Setelah asesmen itu kita ada LKPD. Nah, setelah LKPD itu ada glosarium. Jadi glosarium itu bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti, istilah-istilah ya. Iya, seperti itu. Kemudian setelah itu ada daftar pustaka. Ya, mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Saya lanjutkan ya pertanyaannya. Ya. Saya ingin Ibu mendeskripsikan bagaimana menyusun tujuan pembelajaran bermuatan HOTS. Bermuatan HOTS. HOTS, High Order Thinking Skill. Ya, untuk menyusun pembelajaran yang bermuatan HOTS. HOTS ya, HOTS, bukan HOTS. High Order Thinking Skill. Iya, Bu. Kita yang pertama kita menentukan identifikasi keterampilan host. Kemudian di situ ada analisis, kemudian sintesis, kemudian ada evaluasi, kemudian ada aplikasi. Kemudian yang kedua, kita menggunakan taksonomi Bloom revisi. Nah, di sini referensi taksonomi Bloom itu ada juga analisis, kemudian ada evaluasi, dan ada sintesis. Kemudian poin selanjutnya itu ada rumusan tujuan yang jelas dan spesifik. Jadi kita harus menentukan tujuan yang jelas. Kemudian di situ kita menggunakan kata kerja aktif. Contohnya analitis, misalnya bandingkan,
kemudian berargumentasi. Kemudian selanjutnya kita menentukan kriteria keberhasilan. Jadi di kriteria keberhasilan ini kita ada argumentasinya, kualitas argumentasinya dalam keadaan analitisnya seperti apa, kemudian kreativitas sosialnya seperti apa, atau ketetapan aplikasinya. Kemudian selanjutnya integritas dengan aktivitas pembelajaran, integrasikan dengan aktivitas pembelajaran. Jadi di sini desain aktivitas, kita menyediakan di sini umpan balik. Kemudian selanjutnya evaluasi dan refleksi. Jadi di sini ada evaluasi pencapaian. Jadi di sini kita menggunakan alat penilaian yang sesuai untuk mengevaluasi pencapaian tujuan host. Kemudian ada refleksi. Jadi di sini kita mendorong siswa apakah yang kita berikan ini seperti apa atau bagaimana di refleksi ini. Kemudian tujuan pembelajaran host mungkin seperti itu, Bu. Ya, saya sambung pertanyaannya dari apa yang disampaikan ya terkait dengan untuk level kognitif ya. Menurut Bloom, kita menggunakan untuk yang level kognitif yang tadi sudah disampaikan itu ada tingkatannya dari level kognitif C1 sampai dengan C6. Dari level kognitif yang ada sekaitan dengan apa yang ditanyakan untuk di dalam kita sebagai seorang guru itu dituntut untuk bisa apa namanya menyusun untuk instrumen yang bermuatan HOTS. Jadi dari pengelompok di sini saya ingin tahu dalam pengelompokan untuk level kognitif itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu terkait dengan low order thinking skill, kemudian middle masuk pada kategori middle ya, middle, kemudian yang terakhir itu adalah HOTS high order. Jadi ada low, middle, dan high. Nah, dari 6 level itu mana yang termasuk low, kemudian middle, mana yang masuk high. Kalau yang high tadi kan disampaikan ya, mulai dari C4 ya. Nah, di sini kalau untuk yang low sama middle itu level yang mana? Low dengan middle. Iya, Untuk low order thinking skill. Kemampuan berpikir tingkat rendah ya, dari rendah, sedang, kemudian tinggi. Middle itu kan dia sedang, kemudian high itu dia tinggi. jadi di C1 dan C2 itu dia dilihat dari segi pengetahuan, kemudian C2 itu mengingat, kemudian Masuk C3 apa? itu Yang saya mengaplikasikan. tanyakan, ya yang saya tanyakan itu yang saya tanyakan itu tingkatannya. Misalnya pengetahuan sama pemahaman. C1, C2 untuk level kognitif menurut taksonomi belum revisi. C1, C2 itu masuk pada kategori apa? Apakah low atau middle? Kan tadi kan sudah sangat jelas tadi kan yang disampaikan kalau high. Nah, Ya, kalau middle, yang middle sama low. untuk C1 dia masuk low, Ibu. Apakah cuma C1 saja yang masuk di low? Dengan C2 dan C3. Sementara yang middle? Yang middle itu masuk C4, C5, dan C6.
Yakin jawabannya seperti itu? Saya ulang kembali ya. Oke, Tadi kan Ibu eh, menyampaikan terkait dengan pertanyaan saya yang menanyakan ketika kita merancang instrumen bermuatan HOTS. Tadi kan sudah sebenarnya yang saya tanyakan bagaimana merancang pembelajaran itu yang bermuatan HOTS. Tapi kan sudah diarahkan kepada instrumennya. Makanya itu yang saya kejar. Untuk penyusunan untuk instrumen HOTS itu sendiri tadi sudah disampaikan itu berdasarkan level kognitif, taksonomi belum revisi, kemudian di situ ada tingkatannya. Tadi disampaikan dari analisis itu sampai dengan level enam. ke-6 itu masuk di kategori HOTS. Karena ada tingkatan untuk levelnya, dibagi menjadi 3 tingkatan. Low, middle, HOTS. Jadi kalau C1, C2, kemudian C3 dan seterusnya sampai C6. Eh, Wah, C3 dan C4 itu dia masuk kategori eh, middle. C1, C2, Dia masuk kategori l- low, Bu. saya lanjutkan untuk pertanyaannya terkait dengan bagaimana menyusun KKTP. Ya, untuk menyusun KKTP, yaitu yang pertama kita memahami tujuan pembelajaran dengan jelas. Kemudian yang kedua kita menentukan hasil belajar yang diharapkan. Kemudian yang ketiga kita menyusun kriteria yang dapat diukur. Kemudian yang keempat kita membuat kriteria berjenjang. Kemudian yang kelima kita menggunakan indikator spesifik untuk setiap kriteria. Kemudian yang keenam, menetapkan standar penilaian. Kemudian selanjutnya kita memberikan umpan balik dan refleksi. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Dari penyusunan KKTP di situ kan ada bentuk-bentuk ya. Jadi saya eh, minta diberikan contoh. Kalau tadi kan penjelasannya ya. Jadi langsung ke contoh penerapannya seperti apa. Misalnya diambil satu materi, bagaimana ketika di materi itu mengacu kepada tujuan pembelajaran, kita akan merumuskan KKTP. Ya, contohnya Langsung itu kalau bisa dicontohkan langsung kepada materi yang menjadi bahan untuk uji komprehensif yang modul ajar yang dengan menggunakan pendekatan PJWL. ya, contohnya dalam pembelajaran PAI di tema saling menghargai dalam keragaman. Jadi di sini dalam kategori minimal itu siswa dapat memahami indahnya saling menghargai dalam keragaman. Kemudian dalam kategori cukup itu siswa dapat memberikan contoh bagaimana indahnya saling menghargai dalam keragaman. Kemudian dalam kategori baik itu siswa dapat mengidentifikasikan atau menjelaskan bagaimana indahnya saling menghargai dalam keragaman. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, saya pindah pertanyaannya. Yang berikut adalah bagaimana menyusun LKPD. Ya, untuk menyusun LKPD kita melihat dulu dari segi materinya. Kita menyusun dari segi materi, bahan bacaannya. Kemudian bahan bacaan yang kita berikan kepada peserta didik. Kemudian setelah itu kita membuat soal yang sesuai dengan materi yang kita berikan kepada peserta didik.
Apa yang Ibu ketahui tentang teori belajar? Ya, teori belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap atau nilai melalui pengalaman, pengajaran, pelatihan atau studi. Di Coba teori belajar, ya Bu, diberikan teori belajar itu apa saja? ada teori belajar behavioristik, ada kognitivisme, ada humanistik, dengan ada konstruktivisme. Ya, dari teori belajar yang Ibu ketahui, coba masing-masing dideskripsikan penjelasannya. Kemudian Ya, yang berikan pertama itu, contohnya di modul ajar. yang pertama teori belajar behavioristik, di mana teori belajar ini adalah bentuk perubahan kemampuan siswa bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian teori belajar kognitivisme, di mana teori belajar ini dilihat dari eh, perubahan persepsi atau pemahaman. Kemudian humanistik, di mana teori belajar ini adalah memanusiakan manusia, artinya menghargai segala hal yang ada pada manusia. Kemudian teori belajar konstruktivisme, di mana teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentuk siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan pengalaman baru. Seperti itu, Bu. Dari teori belajar yang sudah disampaikan, teori yang melandasi untuk penyusunan modul ajar yang dibuat itu menggunakan teori belajar apa? Behavioristik, Bu. Alasannya menggunakan teori belajar Alasannya karena di sini kita berinteraksi langsung. berinteraksi langsung, bisa ditunjukkan tidak pada langkah, bisa dipraktekkan pada langkah atau sintaks dari pembelajaran, itu dia pada bagian mana bisa tergambar untuk penerapan teori behavioristik. Ya, pada penerapannya itu di pembelajaran indahnya saling menghargai dalam keragaman. Misalnya kita naikkan beberapa orang, terus kita melihat di situ dari segi bentuk wajah yang berbeda, segi rambut seperti itu contohnya. Jadi di situ kita memberikan arahan kepada siswa. Misalnya kita memilih lima orang di depan, Ibu. Terus siswa yang lain kita suruh untuk mengamati. Kemudian di sini dia akan berinteraksi secara langsung, memberikan contoh bahwasannya ini adalah contoh perbedaan yang ada pada diri kita. Jadi kita melihat secara langsung dan berinteraksi secara langsung menggunakan bahasa. Mungkin seperti itu. Iya. Eh, Pertanyaan berikut adalah eh, apakah di dalam menyusun atau merancang modul project, di dalam menyusun atau menyusun, merancang atau modul project, coba dikemukakan eh, apakah ketika Ibu menyusun modul project yang terkait dengan apa yang sudah dilakukan pada perangkat pembelajaran dalam penyusunan modul project itu, apakah untuk menentukan tema atau project itu disesuaikan dengan eh, faktor-faktor atau misalnya aspek-aspek yang perlu untuk dipertimbangkan di dalam menentukan tema dari project. Karena kan untuk bisa melaksanakan menyusun modul project itu kan harus menentukan tema terlebih dahulu. Nah, em, apa yang dilakukan sebelum kita menentukan tema project itu, apa yang Ibu lakukan? Ya, sebelum saya menentukan tema proyek itu, saya akan melihat dulu masalah apa, misalnya masalah apa yang mesti diangkat di situ, Bu, seperti itu. Sebelum kita menentukan temanya. Eh, Coba dijelaskan alur dari penyusunan untuk modul project.
Ya, alurnya itu yang pertama ada profil modul. Jadi di situ di profil modul itu dia ada tema dan topik atau judul modul. Kemudian ada fase atau jenjang, fase apa yang kita ambil. Kemudian ada durasi kegiatan, berapa menit, seperti itu. Kemudian masuk pada tujuan. Jadi di tujuan ini ada pemetaan, kemudian ada rubrik pencapaian. Kemudian setelah itu ada aktivitas. Nah, setelah aktivitas itu ada asesmennya, penilaiannya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Penyusunan untuk proposal PTK. Ya. Untuk proposal PTK, coba Ibu uraikan langkah-langkah di dalam menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Ya, untuk menyusun PTK itu dimulai dari ada kata pengantar, daftar isi, kemudian masuk bab 1 ada pendahuluan, di situ ada latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian di situ manfaat penelitian. Kemudian masuk ke dalam bab 2 itu ada landasan teori, di mana di landasan teori itu beberapa penjelasan terkait materi apa yang kita angkat. Kemudian masuk di bab 3, di bab landasan teori itu ada pembelajaran di situ ada penelitian terdahulu. Kemudian masuk pada bab 3 ada metode penelitian, yaitu di metode penelitian itu ada pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan apa yang kita pakai dan jenis penelitian apa yang kita gunakan. Kemudian ada lokasi dan waktu penelitian, di mana kita meneliti, tempatnya di mana. Kemudian ada prosedur penelitian. Kemudian ada indikator ketercapaian. Mungkin itu, Bu, bagian-bagiannya. Untuk menyusun latar belakang, Ya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika Ibu menyusun latar belakang, apa yang perlu dimunculkan di latar belakang? ya. Untuk menyusun latar belakang itu kita menjelaskan dari secara global. Setelah kita menjelaskan secara global, kita secara khusus. Jadi dia menggunakan rumus piramida terbalik. Jadi ada suatu permasalahan yang terjadi sebelumnya di sekolah itu sehingga kita mengangkat judul tersebut. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Coba langsung diberikan contoh konkretnya Iya, dari proposal yang sudah dibuat. contohnya, Bu, ya. Contohnya dari yang saya angkat di PTK saya kemarin meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode numbering head together NHT pada materi pokok pemahaman puasa Ramadan, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti PASEB kelas 3. Jadi di sini latar belakangnya, di sini saya menjelaskan apa itu pengertian pendidikan, kemudian saya masuk penjelasan apa itu agama. Jadi setelah itu saya menjelaskan di sini pendidikan agama Islam seperti apa dan mata pelajaran PAI itu seperti apa. Kemudian di sini langsung saya membahas tentang fikih puasa. Kemudian langsung saya ambil masuk permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut. Permasalahan apa yang terjadi. Baik, Bu, cukup. Itu, Bu. Sekarang ambil Al-Quran. Silakan Ibu buka surat Al-An'am ayat 160 sampai dengan 163. Silakan dibaca Al-An'am ayat 160 sampai dengan 163. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuslahun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata ibrahima hanifan wa ma kana minal musrikin. Sadaqallahul azim. Silakan Ibu ambil alat tulis, ditulis untuk masih ayat yang sama, Al-An'am. Silakan ditulis untuk ayat 164. Al-An'am ayat 164. Silakan ditulis. 164, Bu. Iya. Ustaz, ada masuk pesantren. Ada masuk.
Sudah, Bu. Silakan ditunjukkan. Diangkat ke atasnya, dimatikan dulu background-nya. Background-nya dulu matikan, Bu. Ya. Coba ditunjukkan dulu, siapa tahu bisa terlihat. Coba diangkat. Tidak terlihat. Nggak terlihat, ya. Itu sudah bisa terlihat itu yang tadi. Ini, Bu. Coba dimatikan dulu background-nya. Ya. Ya. Ibu Irdayanti ya, nanti diperlancar untuk menulis hurufnya ya. Iya, Bu. Ya, ini kan untuk yang tulisan hurufnya ini seperti hanya bentuknya ya seperti menggambar saja. Nanti lebih banyak berlatih lagi untuk menulis. Iya. Iya, Untuk Bu. Ibu Irdayanti, Iya, Bu. silakan diaktifkan kembali background-nya. Iya, Bu. Untuk Ibu Irdayanti, pelaksanaan uji komprehensif dari 3 aspek, yaitu untuk uji cuplikan praktik pembelajaran, uji pengetahuan, dan baca tulis Al-Quran dinyatakan selesai. Dan marilah kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ibu sudah bisa leave dari Zoom, tapi saya akan ambil dokumentasi. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama dimatikan, sudah bisa dimatikan rekamannya. Iya, Bu.